Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Dan di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang pelajaran ilmu jaringan komputer. Materinya tentang perbedaan antara OSI layer dengan TCP atau IP. Oke. Nah, sebelum kita lebih lanjut tentang perbedaannya, di sini saya akan remind atau mengulangi apa sih OSI itu. Nah, OSI layer itu adalah Open System Interconnect Layer. Itu adalah kepanjangannya. Model referensi jaringan terbuka OSI atau OSI Reference Model for Open Networking adalah sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization (ISO) di Eropa pada tahun 1977. OSI sendiri merupakan singkatan dari Open System Interconnection. Model ini disebut juga dengan model 7 lapis OSI, OSI 7 layer model. 7 lapisan dalam model ini adalah ada 7 ya. Jadi itu ada lapisan fisik. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu physical layer. Physical layer ini berfungsi dalam pengiriman raw bit ke channel komunikasi. Jadi masalah desain yang harus diperhatikan di sini adalah memastikan bahwa bila satu sisi mengirim data 1 bit, data tersebut harus diterima oleh sisi lainnya sebagai 1 bit pula dan bukan 0 bit atau 0 bit. Kemudian yang kedua, lapisan koneksi data atau disebut data link layer. Tugas utama pada data link layer adalah sebagai fasilitas transmisi raw data dan mentransformasi data tersebut ke saluran yang bebas dari kesalahan transmisi. Sebelum diteruskan ke network layer, data link layer melaksanakan tugas ini dengan memungkinkan pengirim memecah-mecah data input menjadi sejumlah data frame. Biasanya itu sampai ratusan atau ribuan byte biasanya. Nah, yang ketiga itu adalah lapisan jaringan network layer. Ya, ini berfungsi untuk pengendalian operasi subnet ya. Kemudian yang keempat itu ada lapisan transport layer. Fungsi dasar transport layer adalah menerima data dari session layer, memecah data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil bila perlu, meneruskan data ke network layer, dan menjamin bahwa semua potongan data tersebut bisa tiba di sisi lainnya dengan benar. Oke. Kemudian ada lapisan session layer. Session layer itu mengizinkan para pengguna untuk menetapkan session dengan pengguna lainnya. Lapisan presentation layer melakukan fungsi-fungsi tertentu yang diminta untuk menjamin penemuan sebuah penyelesaian umum bagi masalah tertentu. Nah, lapisan aplikasi, kemudian ada lapisan application layer, terdiri dari macam-macam protokol. Misalnya terdapat ratusan jenis terminal yang tidak kompatibel di seluruh dunia. Oke. Nah, di sini saya hanya cuman sekedar berbagi info aja biar lebih lanjut. Ini ada referensinya www.dict.id. Yang nonton bisa boleh dilihat. Kemudian TCP atau IP. Nah, TCP ini merupakan singkatan dari Transmission Control Protocol, sedangkan IP adalah singkatan dari Internet Protocol. Kedua protokol dijadikan satu nama sebab fungsinya saling bekerja sama dalam komunikasi data. Jadi, TCP dan IP ini tidak bisa dipisahkan. Jadi dia selalu bekerja sama. TCP/IP adalah perangkat lunak pada jaringan komputer, networking software ya, yang terdapat dalam sistem dan digunakan untuk komunikasi data dalam internet ataupun local area networking LAN ya, yang terhubung ke internet. Nah, ini saya dapat referensinya dari sini www.bakti.kominfo.id. Kemudian, nah ini ke inti pokok masalahnya ya, sesuai dengan judulnya. Perbedaan OSI layer dengan TCP atau IP. Di dalam OSI layer terdapat 3 layer yang berkaitan dengan aplikasi.
Ada application, presentation, dan session. Sedangkan dalam TCP ORAP hanya satu layer, yaitu application layer. Nah, yang kedua itu dalam OSI layer proses komunikasi data di dalam jaringan secara fisikal dimodelkan dalam dua layer. Nah, ada data link sama physical layer. Sedangkan pada TCP IP dimodelkan dalam satu layer, yaitu network access. Kemudian yang ketiga, dalam OSI layer memiliki 7 layer. Yang tadi saya sudah jelaskan dalam menjalankan proses komunikasi data di dalam jaringan, sedangkan pada TCP IP hanya memiliki 4 layer. Nah, TCP/IP lebih populer untuk digunakan karena lebih sederhana dibanding model OSI. Nah, teknologi yang sebagian digunakan oleh kita sehari-hari ini untuk mengakses internet itu adalah teknologi TCP atau IP, bukan teknologi OSI. Nah, OSI mengembangkan modelnya berdasarkan teori, sedangkan TCP mengembangkan modelnya setelah sudah diimplementasikan. Nah, untuk jangka panjang. Kemudian TCP/IP akan menjadi standar dunia jaringan komputer, tidak seperti OSI. Nah, teman-teman perlu diketahui, format IP Internet Protocol dikembangkan oleh TCP or IP dan lebih populer dan lebih mudah ketimbang teknologi buatan OSI. Salah satunya mungkin CLNP, Connectionless Mode Network Service Protocol. Nah, aku dapat referensi dari sini, informatikalogi.com. Terima kasih. Nah, sekian pengetahuan sederhana kali ini. Ini sangat sederhana, tidak mencakup seluruhnya, tapi ini bisa menjadi bermanfaat buat kita semua. Ya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.